salah satu hewan yang paling banyak dipelihara, kini semakin banyak jenis kucing di dunia yang dijual dengan harga murah sampai yang paling mahal. Faktor lain yang menyebabkan harga kucing mahal yaitu karena kepopuleran kucing tersebut dan langkanya kucing dikarenakan susahnya dikembangbiakan, sehingga menjadikan kucing tersebut langka dan memiliki nilai. Berapa harga kucing paling mahal di dunia? Bahkan harganya fantastis. Selain kita, Savannah dikenal sebagai kucing yang memiliki kesetiaan tinggi pada pemiliknya selayaknya anjing. Beberapa dari mereka ada yang mudah bersosialisasi dengan hewan lain dan ada pula yang cenderung pemalu dengan orang asing. Yang paling menonjol dari ras ini adalah kemampuan melompatnya yang bisa mencapai hingga 2,5 meter. Harga dari kucing ini antara 1.500 US dollar hingga 50.000 US dollar atau sekitar 20 juta hingga 692 juta rupiah. Kucing Bengal. Bengal adalah hasil dari pengembangbiakan genetik antara kucing domestik dan kucing macan tutul Asia atau Asian Leopard Cat. Kucing ras ini memiliki bentuk tubuh menyerupai leopard dengan kepribadian yang cukup lembut. Kucing ini menyukai air. Mereka suka bermain dan memiliki kemampuan untuk melompat sejauh 8 kaki dari tanah. Harga dari jenis Bengal ini antara 1.000 hingga 25.000 US dollar atau sekitar 13 juta rupiah hingga 346 juta rupiah. Kucing Persia. Kucing Persia memiliki ciri khas bulunya yang panjang. Iya, Bunda Anila Doyo. Jenis kucing Persia juga sangat akrab dengan manusia. Ada di Jack TV. Dan kucing ini lebih dikenal tenang, tidak rewel, dan lebih suka berada di dalam rumah. Harga kucing ini sendiri berkisar antara 1.000 hingga 6.000 US dollar. Bunda Evi, Mbak Jessica. Kucing Peter Bob. Ciri khas kucing ras ini adalah tubuhnya yang seolah tidak memiliki bulu. Ukuran mulus, leher panjang, mata seperti almond, kaki dan ekor yang panjang. Kucing Peter Bob memiliki watak yang manis, ramah, cerdas, cinta damai, mudah penasaran, dan energi. Terkadang juga sedikit berisik dan suka menghabiskan waktu bersama pemiliknya. Peter Bob juga bisa hidup berdampingan secara harmonis dengan hewan peliharaan lain dan anak-anak. Kucing Ashera. Kucing jenis Ashera adalah jenis kucing termahal di dunia. Meskipun sekilas mirip dengan kucing savana, ini bukan berarti kucing jenis ini dari keturunan kucing savana. Jenis kucing Ashera dihasilkan dari persilangan antara kucing domestik dan kucing serval Afrika. Ashera adalah kucing yang sangat cerdas, penyayang, dan juga setia kepada pemiliknya. Namun keberadaan kucing ini menuai kontroversi karena banyak yang menduga bahwa perusahaan biotek yang memproduksi kucing ini sebenarnya menjual kucing savana dengan harga jual 2-4 kali lebih mahal. Jenis kucing ini dibanderol dengan harga 27 Nah, itu ada Mas Angga. 50 US dollar atau sekitar 387 juta rupiah. Sebuah harga yang fantastis untuk seekor kucing, bahkan setara dengan harga mobil baru. Di Jack TV ya. Sedang live sekarang. Nah, ternyata kucing itu punya harga-harga yang fantastis banget yang kita nggak nyangka. Wow, ada harga kucing yang sampai mewah gitu ya. Tapi memang buat beberapa orang yang sangat cinta pada kucing ini ada penyayang, harga bisa menjadi sekian. Kucing yang bisa dirawat. Nah, kalau di Indonesia, ya kan, terutama di Jakarta nih, ternyata ada loh rumah perlindungan bagi kucing-kucing ditemukan di jalanan atau yang kurang beruntung. Akhirnya mereka ambil dan mereka rawat. Salah satunya ini tadi di Ponde. Nah, Ponde sekarang digendong oleh Abah Juna. Apa kabar Abah? Alhamdulillah. Baik ya. Alhamdulillah baik. Jadi Abah Juna ini adalah pendiri rumah kucing Abah Juna. Salah satu kucing yang diambil dan dirawat dari jalanan ya. Ya, Ini adalah Ponde. salah satunya. Salah satunya ya. Berarti ada banyak sekali di sana ya. di rumah kucing Abah Juna. Rumah kucing Abah Juna, apa sih kegiatannya di sana? Pertama ya kita selain dari rescue itu menolong lah ya, menolong kucing-kucing jalanan yang memang seharusnya ditolong ya. Jadi banyak sekali, apa namanya? Ponde. banyak sekali keluhan-keluhan kucingnya kita tampung. Kadang-kadang kita juga dapat laporan dari Facebook bahwa ada kucing yang teraniaya atau terluka atau
Ketika kita bawa, tapi tetap tidak lepas dari pantauan tim medis ya, dokter hewan. Di sana tempat kumpulnya kucing-kucing sakit sampai ya seperti tadi kondisi. Berarti ini Ponde kan kalau lihat Ponde ini yang pemirsa ya, lihat kucing yang sekarang ada itu besar dan berat. Tadi saya gendong dia jalan-jalan di situ tuh. Dulu awalnya nggak saya seperti ini ya Ponde sampai ketemu ya. Ya pas pertama kali ketemu itu 20 Oktober ya, 20 Oktober di ya tahun 2016 di Pasar Pondok Gede. Waktu itu dia depan mall Pondok Gede dengan kondisi berat badan 9 ons. Wow. Sangat kurus, jadi cuma kurang dibungkus kulit aja, terus kondisinya bau banget, penuh dengan jamur dan skabies. Pokoknya udah nggak kelihatan bentuknya lah sampai benar-benar nah, situ. Cuma dia waktu itu benar-benar kontak batin banget, menghampiri, hanya dibawa. Cuma butuh beberapa saat. Waktu itu kalau nggak salah Pengobatannya berapa lama tuh dari awal sampai dari pertama sampai sampai bagus, maksudnya bagus itu sehat ya, itu 15 hari. 15 hari? 15 hari. 15 hari dan dari situ selama 3 bulan dia membentuk lagi badan lagi. Tapi kalau untuk Mulai kelihatan lah ya. mulai kelihatan, tapi kalau untuk sehat dari penyakit kulitnya ataupun yang lainnya itu selama 15 hari. Abah kenapa sih kok pikir mau buat shelter buat kucing? Sebetulnya sih nggak terpikir ya sebetulnya, cuman semakin kesini makin banyak sekali kucing-kucing terlantar yang memang kurang sekali Perhatian ya. kepeduliannya Nah terhadap ini maaf dipotong deh, ini Ya. pemirsa nih foto kondisi Ponde setahun yang lalu nih pemirsa nih yang di sebelah kiri ya atau sebelah kanan pemirsa. Ini darahnya masih 9 ons ya, kemudian kondisi kulitnya juga bisa dilihat tuh pemirsa banyak sekali masuk ke atau jamurnya, bulunya juga kontak-kontak gitu ya. Dan dalam waktu 15 hari pengobatan penyakit-penyakitnya sembuh, kemudian mulai ada peningkatan ya. ternyata sampai sekarang kayak tadi. Sekarang tadi tuh dibilang tuh Ponde tuh di belakang ada pegang lucu banget. Oke bantuan nih. Sampai akhirnya Abah terpilih untuk membuat rumah pelindung dari kucing. Awalnya kita tuh lebih ke ingin ingin mengedukasi ya ke masyarakat bahwa kucing itu memiliki tempat atau habitat yang sama dengan manusia. Gitu. Jadi kita kemanapun kita melangkah itu sudah pasti akan menemui kucing. Nah di situ kita sebagai manusia yang istilahnya dikatakan sebagai khalifah di muka bumi ini ya, yang harus menjaga muka bumi ini, makhluk-makhluk ciptaan Tuhan itu memang harus dijaga salah satunya. Nah, kita edukasi awal kita membuat satu komunitas waktu itu. Setiap minggu kita memberikan makanan kepada kucing-kucing yang jalan. Setiap minggu itu selama 1 tahun kita tidak berhenti terus. Setiap minggu kegiatan gitu sampai mengedukasi masyarakat beginilah cara memperlakukan mereka. Sehingga semakin banyak kucing-kucing yang dianiaya ataupun terlantar dan sakit karena alam, sakit di rumah mungkin 1, 2, 3 akhirnya sampai sekarang mau nyampe 100. Sampai 100 Ya, akhirnya kita nggak stop dulu untuk kegiatan ke masyarakatnya, kita di rumah untuk mengobati ya gitu. Awal berdiri itu tahun berapa? Awal berdiri 30 awal tahun 2016 Setahun ya. ya. Berapa tahun udah ratusan kucing udah sekarang ya. Ya itu yang masih bertahan ya. Kalau yang udah ada kan Adopsi ya biasanya ya kalau ada yang diadopsi, ada yang memang nggak tertolong, apalagi yang buang-buang bayi-bayi kucing itu kan itu sangat riskan. Yang tanpa hidupnya kadang-kadang 24 jam itu nggak tidur sama sekali. ada yang buang kucing di rumah saya dan saya ngurusin. Oke, nah ternyata kucing-kucing ini banyak sekali yang terlantar dan akhirnya bisa diselamatkan. Nah, kita masih akan ngobrol-ngobrol dengan Anda mengenai kegiatan lainnya yang Pondenya nurut banget. Udah ya, iklan dulu. Lanjut ya, nonton di Jack TV ya. kayaknya galak mukanya, tapi
jutek. manja ya, Bukan dia jutek. jutek bener. Dia paling nggak suka sama kucing kecil. Kalau ada kucing kecil dia pasti dipau. Lah, terus kalau misalnya di rumah kucing pasti kan banyak kucing kecil, banyak. Iya, kadang-kadang dia yang lebih ngalah. Untuk gimana kalau dia di atas tidurnya. Kalau dia kan khusus di kamar. Cowok sama cowok kita berantem. Iya. Gimana? Selama ini sih memang gitu, tapi alhamdulillah sih enggak. Jadi begitu datang kucing baru masukin. Karena kalau sakit bukan tetap ya, istilahnya nggak berharap lebih dari minyak kita dulu. Lalu kalau yang minyak sakit kan harus rawat inap. Biasanya kan kita nggak bisa harus pakai tim dokter kan kayak operasi, ya injeksi itu benar-benar harus pakai. Duduknya ngeselin banget, lucu banget. Duduknya lucu banget. Ini punya Facebook dia Punya konde-konde. Facebook. Konde. Followernya banyak kan dia dibanding abahnya. Si Abah kurang hits dibanding konde. Hei. Berat banget tuh. Iya, ada yang lebih berat dari konde. 8 kilo. Wow. Itu kalau bisa berat gitu, bawaan kucingnya Pertama lihat dari Lanjut lagi. kembali lagi di Opini Publik pemirsa, dan kita membahas mengenai pertolongan dan perlindungan kucing. Nah, kali ini kita ngobrol-ngobrol dengan Abah Gina, seorang yang peduli sekali terhadap kucing nih, sampai memberikan rumah kucing Abah Gina. Dan Abah Gina ini sebenarnya sendiri ya, ada desain juga sebenarnya ya, pendiri rumah kucing Abah Gina ini. Awalnya berdua, akhirnya ya banyak nggak nih yang apa namanya yang membantu. alhamdulillah sih selama ini banyak sekali yang membantu ya, dari pihak-pihak komunitas ataupun sesama cat lover lah ya kadang-kadangnya gitu kan. Ada sekali yang membantu, mensupport, memberikan semangat. Apa aja sih fasilitas di itu rumah kucing? Fasilitasnya ya kita memang menyediakan beberapa fasilitas terutama untuk rawat inap ya. Rawat inap. Karena kita tidak hanya memberikan layanan kepada kucing jalanan, kita juga membuka open untuk pemilik kucing yang kucingnya pengen dirawat supaya sehat dengan karena mungkin keterbatasan waktu ya. Oh, terima juga. Terima, itu ada jasa perawatan, ada jasa groomingnya, Ada grooming juga. ada untuk tindakan apa punya alat nebulizer sendiri untuk pemakasan kucing. Banyak sekali sih ya. Mbak, kalau misalnya ada nih pemirsa yang mau punya kucing terus mau adopsi, itu kan kata Abah tadi kan kalau udah sehat-sehat kan boleh tuh diadopsi ya. Kalau mau lihat tuh bisa juga ke Bisa langsung aja kita main-main aja ke sana karena kita open 24 jam. Bahkan kita rumah pun nggak pakai pintu ya, cuma pakai rangkawat aja, jadi kemana-mana pun kita bebas aja, silakan gitu. Nah ini nih Abah nih, Ya Abah di rumah kucing tuh. main. Main ya Bah ya, karena rumah kucing ya Bah ya. Ini kegiatan ini malam-malam kita makan sehari 2 kali. Lanjut nonton di TV aja ya, cek TV ya. Ini kan kucingnya bagus-bagus nih kalau udah sehat-sehat ini juga Ya. nih. Kalau diadopsi ini ada syaratnya nggak sih Bah buat maksudnya si pemilik dilihat dulu nggak sih atau gimana? Kalau kita sih yang penting niat, ikhlas, komitmen. Gitu. Kalau memang mau mengadop, silakan datang dan harus punya jiwa komitmen. Karena merawat kucing atau merawat apapun itu harus komitmen ya. Dari A sampai Z, dari dia hidup sampai dia dipanggil Tuhan itu harus komitmen. Jangan kadang-kadang lagi bagusnya mau, ada jeleknya. Ya. Nah, jadi sebenarnya teman-teman atau pemirsa di rumah yang emang mau adopsi kucing dari rumah kucing Abah Gina ini boleh aja gitu, boleh langsung datang ke sana melihat ya. Ya. Tapi tentunya Abah Gina dan tim juga akan melihat bentuk komitmennya dari pemirsa di rumah kalau memang mau banget gitu ya Iya. merawat kucing, itu nggak cuma bentuk lucu-lucu aja ya. Ya, karena kita ngambil dari yang jelek kan, before dan after kan, after udah bagus, balik lagi ke semula kan kasihan. Bah, udah berapa kucing ingat nggak Bah yang sudah berapa
Kalau untuk jumlah sih kita udah nggak tahu sama sekali ya, karena tapi kalau untuk nominal ya mungkin di atas 500 ekor itu kira-kira. Karena ada yang selamat, ada yang nggak selamat gitu ya, karena kan itu apalagi Kebanyakan nggak sama tuh juga banyak. Maksudnya effort untuk kita nolongnya kan tinggi ya. ya kadang-kadang ya sama cengeng juga, nggak bisa gitu. Mbak, kasus kucing-kucing apa saja nih yang mungkin pernah diselamatkan gitu? Dari mulai jamur ya istilahnya yang memang umum banyak terjadi baik di luar ataupun kucing peliharaan sendiri, ada sampai yang paling parah itu kena kanker. Ada, dan itu memang dokter hewan itu sudah angkat tangan dan tidak ada obatnya kecuali memberikan kasih sayang yang benar-benar sampai akhir hayatnya. Pernah mengalami itu 2 ekor kucing yang mengalami hal seperti itu, Madu sama Kuru itu kucingnya. Namanya itu yang satu bertahan 2 bulan sama Abah dan yang satu 4 bulan, dan itu sangat-sangat sedih banget sampai 3 hari itu benar-benar nggak bisa move on. Nggak bisa move on ya Pak ya. Berarti Abah tuh benar-benar emang ke kucing tuh bondingnya Ya luar biasa. kayaknya sih ya, udah dari hati lah ya, benar-benar nggak bisa lepas. Abah, ini kan yang atas nih Ponde ini yang sehat ya. Yang Iya. sudah sehat lah ya, udah manja tuh Ponde ya. Iya. Kalau yang bawah ini sakit apa tuh Bang? Nah ini namanya pala. Pala itu kan di apa sih, ditemukan di salah satu tempat, dia skabiesnya parah, tingkat tinggi lah. Jadi dia itu penyebabnya tungau, mungkin juga karena dia liar di luar kan, dia makan sembarangan atau udara yang lembab, ditambah dengan kutu tungau itu yang di antara kulit sama daging. Ya. Seperti itu. Bah, itu kalau apa skabies? Skabies. Itu berapa lama penyembuhannya Bang? Ini semalam kemarin ini sudah disuntik. Nah kita tunggu, kalau Abah sendiri ya, untuk treatment Abah ya, suntik dulu, kita diamkan 3 hari, baru nanti si mukanya itu kita balurin minyak, nanti ngeletek sendiri. Kemungkinan ini untuk bisa total, insya Allah sih sebelum 1 bulan udah bersih. Sebelum 1 bulan ya Bang ya. Karena kasus-kasus begini tuh Sering Abah? sering banget gitu. Malah kadang-kadang lebih seneng gitu kalau minyak kayak gini, karena Itu kenapa Abah? karena sudah banyak yang benar-benar berhasil dan memang treatmentnya itu yang diterapkan itu sama gitu. Misalkan Konde waktu itu seperti ini. Konde kayak gini ya treatmentnya? Ya. Treatmentnya begini, saya terapkan lagi ke kucing A, B, C sama, dan mereka alhamdulillah sudah bisa berhasil. Bah, itu kalau yang skabies itu biasanya atau yang sakit-sakit gini Abah turun tangan langsung, ada tim medis yang atau ada tim medis atau? Kalau untuk penanganan semua penyakit, insya Allah terjun langsung. Cuman ada beberapa poin yang memang tidak boleh dilakukan oleh Abah, yaitu yang harus dilakukan oleh medis, semacam injeksi, operasi atau apa. Kalau masih bisa ditangani sendiri, sendirilah. Karena kan kita juga di rumah, bukannya kita tidak mengharapkan atau bantuan dari dokter, ada, cuman kalau kita udah merawat mereka ya kita harus bisa sendiri. Jadi Abah ini luar biasa ya, misalnya pengen ini di insert yang ada di televisi, bahwa memang dengan kucing-kucing yang ada di rumah kucing Abah Juna ini juga Abah punya kedekatan juga dengan kucing-kucing ini ya. Iya. Bahkan tadi ya pemirsa ada kucing-kucing salah satunya dibawa juga ke studio ini dalam keadaan skabies yang cukup parah sih kalau saya melihatnya Abah ya. Iya. Kalau Abah mungkin nanti udah sering yang kayak gini, dan ternyata di rumah kucing Abah Juna ini banyak sekali yang memang datangnya awalnya seperti kucing yang gini Iya, ya. Bahkan mungkin lebih parah lagi ya. Karena penyakit umum ini kebanyakan itu penyakit, kebanyakan keluhan kucing baik yang di luar ataupun yang dimiliki di rumah-rumah peliharaan gitu. Kalau nggak jamur, skabies ya. Bah, kalau misalnya gini ya, kucing ditemukan kan biasanya kalau kucing liar tuh kondisinya dia galak ya, karena mungkin karena dia di luar ya dari Iya. liar ya. Itu gimana sih Bang pertama kalinya? Galak itu karena mungkin mereka merasa terancam itu sih sebenarnya. Jadi kita tetap bermain lagi, harus ada ya komunikasi. Tetap mereka juga sebenarnya ngerasain komunikasi sama kita, banyak sama. Nah, pemirsa tentunya kan ada juga nih yang pencinta kucing gitu kan ya, mungkin mau bertanya-tanya kepada Abah Juna gitu ya, bisa juga kita membuka line interaktif di 021 515 5111, sekali di 021 51 5111, atau mungkin pemirsa mau adopsi ya kan kucing-kucing yang ada di rumah kucing Abah Juna boleh juga ya. Tapi nanti ya selain satu ini tetap di kucing.
Ini tapi di bawah 2 doang. Lucu banget TPS sih. Udahan ya? Ngulang dikit dari Yang di bawah dah. Udahan. Lihat yang di bawah. Lucu banget ini, lucu banget yang bawah. Dia ada update terus di Facebooknya. dia udah tahu dok narsis. Ini kalau ke kita pengisian ulang jatuh Kebanyakan ulang kan? juga nanti kontak langsung. Ini nggak lama. Ini kalau udah jatuhnya, Ada obatnya? paling kalau nular ke kita, Enggak, buat kucing buat. oh ada. Dan luar kita pakai apa Bang? Kalau semarin kalau abah ya. Berarti abang mas sering ketepaan ya bang? Wah. Ya. Kadang-kadang kalau ini sebelumnya juga kalau sebelumnya Bentley. Ada obat. tapi tetap sering sholat nggak enak ya, jadi nggak gatal. Udah kering kan biasanya kan, biasa kayak ada endorfin gitu. Banyak. Nah dari itu kalau Ntar lokal juga. kayak satu kulit, sering sholat. Jadi begitu ntar udah beres dicuci itu hilang sama rusaknya. Ada yang satu lagi kucing dia primitif, jadi dia nggak bisa makan sampai 19 tahun, harus disuapin. Jadi dia primitif kayak semacam apa sih, korban polip apa yang pernafasan, jadi ingusan terus disuapin. Iya, kita kembali lagi di opini publik pemirsa dan kita masih membahas mengenai pertolongan dan perlindungan kucing. Dan ini tentu adalah satu tindakan mulia di mana memang kita sebagai manusia, kata dia bilang kita sebagai manusia ciptaan dari Allah, sebagai manusia yang sempurna ya. Tentunya sempurna ini salah satunya datang untuk bisa menolong hewan-hewan atau binatang-binatang yang kurang beruntung. Nah, salah satunya adalah yang dilakukan oleh rumah kucing Obeduna, di mana rumah kucing Obeduna ini memang menolong, kemudian juga membantu, mengobati kucing-kucing memakar mungkin dalam keadaan sehat atau tidak sehat yang dirawat dan akhirnya bisa menjadi layak hidup seperti sekarang ya Pak ya. Dan tentunya juga mungkin pemirsa ada yang mempunyai keinginan yang sama, ada juga yang mungkin juga pengen turun tangan langsung ya, bisa juga kayak gitu kan ya, membantu ya. Nah, Anda mungkin bisa juga ngobrol-ngobrol nih dengan Abah Dinahnya, bisa telepon di 021 515 5111. Sekali 021 515 5111. Karena kalau kita lihat ya Bah ya, kucing-kucing yang kurang beruntung di jalanan, di pasar, kadang mereka bilang ya, disiram pakai air, segala macamnya. Pasti kan ini datang ke Abah ya, tadi saya bilang Mbak, sebenarnya dalam keadaan sehat ya Bah ya. Ada yang sakit, ada yang apa, mungkin banyak ya Bah ya. Banyak sekali. Nah ini kan pengobatan-pengobatan, perawatan-perawatan mereka ini kan membutuhkan biaya juga nih. Nah untuk rumah kucing Abah Dina bagaimana? Dari pribadi kah atau akhirnya sekarang banyak sudah donatur ke rumah kucing juga? Nah, sebenarnya sih kalau untuk masalah biaya kita tetap komitmen ya. Ada ataupun tidak ada kembali lagi karena abah sendiri yakin kalau rezeki itu nggak pernah tertutup. Cuman untuk saat ini maaf di dalam apa sih, di dalam sebuah komunitas yang namanya keluarga itu masih banyak orang. Kadang-kadang kita mau maaf donasi, kadang-kadang ada yang tidak, ada yang nggak boleh, Ada juga ya masih Bang, ya? banyak maaf karena ini ya saling menghujat padahal sesama. Ada sesama. Oh ya, padahal kan kita pengennya tuh membantu ya. Iya. Dan mudah-mudahan niat baik positif ini tetap mendapatkan sambutan dari mereka minta tujuh secara positifnya. Oke, ini sepertinya ada penelpon yang sudah ada di 0215155111. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat malam, Iya, dengan siapa ini? dengan Ibu Mita Bu Mita di mana, Bu? di Bekasi. Di Bekasi. Baik, Ibu silakan, pertanyaannya apa, Bu? Gimana? Pertanyaannya apa, Bu? Oh ini, saya punya kucing. Itu kan apa katanya update gitu ya. Apa? Skabies. Skabies. Iya. Aha.
mukanya jadi seperti luka-luka gitu, terus kupingnya dia agak tebal-tebal begitu ya. Ya. Jadi ngegaruk terus itu anak-anak saya bilang itu kaget. Terus biasanya obatnya apa ya? Oke, biasanya obatnya apa untuk kucing ibu ya Bu ya? Ya, halo. Halo? Ya, itu saja Bu pertanyaannya. Itu pengobatannya bagaimana dan obatnya apa? Baik, terima kasih Ibu Nita, nanti akan dijawab oleh Abah Juna ya. Oke, Abah ini mungkin skabies ya maksudnya ya, bagaimana pengobatannya dan obatnya apa katanya Mbak? Yang paling utama pertama kebersihan kuping itu wajib untuk semua kucing karena sumber dari penyakit apapun yang menyerang kucing itu biasanya itu sumbernya itu kupingnya kotor. Itu pertama harus dicek dulu, bersihkan kuping. Kalau misalkan memang udah skabies, kita lihat tingkat keparahannya. Kalau memang benar-benar dia terus garuk-garuk, itu bawa konsul ke dokter hewan untuk disuntik skabies. Baru kita bawa ke rumah, dan untuk penanganannya biasanya sih kalau untuk yang dewasa bolehlah disuntik. Kalau yang masih kecil-kecil itu belum bisa disuntik, takutnya kena ginjal. Gitu. Untuk penanganan pertama paling kita diolesin minyak VCO. VCO itu pelan-pelan sampai dia ngefek. Gitu. Diolesin aja biasa? Ya, diolesin. Setelah itu kita bersihkan dengan air hangat sampai hilang minyak-minyaknya. Terus ada memang khusus obat yang biasa dipakai di rumah kucing Abah Juna yang memang dibilang ampuh sih ya, karena itu selalu dipakai. Ataupun di pet shop juga ada banyak obat yang untuk skabies. Itu aja sih, yang penting sih sebenarnya rutin, telaten, sabar. Itu. Rutin, telaten, sabar Bu kuncinya Bu ya, karena memang mungkin skabies ini butuh ketelatenan dari pemiliknya juga ya. Berapa lama range untuk sampai sembuhnya nih Bah? Kalau misalnya untuk tingkat keparahan yang seperti ini ya, untuk yang parah Di bawah, ponde di bawah. Bisa, copot setelah disuntik. Setelah disuntik dia, tapi kita telaten ada obatnya. Kalau misalkan memang butuh obatnya, di rumah kucing Abah Juna ada tersedia ada. Nah, bisa tunggu nanti kita kasih tahu nomor telepon rumah kucing Abah Juna ya, biar ibu bisa menghubungi dan membeli obat untuk skabiesnya ya. Ya. Yang pasti mungkin dokter juga boleh ya, dokter hewan ya. Boleh. Oke, kita angkat dulu nih penelponnya lagi. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Ya, sayang sekali kayak terputus nih Mbak. Oke, buat yang lain di 0215155111 yang ingin bertanya mengenai seputar perawatan kucing boleh ya kan, mau tanya tentang kegiatan di rumah kucing Abah Juna juga boleh, atau ingin menjadi apa nih timnya Abah gitu ya boleh ya, juga ya Bah ya. Volunteer ya, ditunggu malah katanya kan. Atau yang mau memberikan bantuan nih, karena kita sebagai sesama pencinta kucing tapi nggak bisa all out tenaga, tapi punya rezeki yang sedikit berlebih, boleh lah kita kasih gitu ya untuk membantu kucing-kucing rumah Abah Juna boleh. Ini bisa kontak rumah Abah ke fanpage Facebooknya atau WhatsApp langsung boleh Bah ngomongnya Bah. Untuk semuanya yang mau konsultasi ataupun mau ikut gabung bisa langsung WhatsApp ke 0878 2446 1221. Oke, udah Mbak 0878 2446 1221. Oke, jadi bisa langsung ke sana, atau misalnya lebih mau meyakinkan lagi mau datang langsung ke rumah kucing Abah Juna, biasanya kan ada yang mau lihat ya. Ya. Silakan. Karena Abah 24 jam loh. 24 jam. Stop ya Mbak. Ya daerah mana Mbak? Kita berada di daerah Jakarta Timur, tepatnya di samping kantor wali kota Jakarta Timur. Itu nggak jauh dari situ. Patokannya. Patokannya dekat kantor wali kota Jakarta Timur. Oh, jadi bisa lihat langsung kegiatannya. Kalau mau turun tangan langsung dengan senang hati kata Abah dan tim ya, malah mungkin dibutuhkan karena kucingnya ratusan katanya sekarang ya. Oke, Mbak, kita balik juga nih balik. Kalau menemukan kucing terlantar nih, dan sekarang kebanyakan memang Abah sendiri yang membawa dan tim, sekarang nggak sengaja ketemu langsung dibawa, atau ada orang yang mengantarkan ke tempat Abah? Sebenarnya sih kemarin kita sudah over populasi ya di rumah sendiri. Kita udah stop dulu karena tadi terkait pertama tempat dan biaya. Kita juga sama di sana ngontrak, cuman satu rumah untuk kucing saja, rumah petak. Nah kita udah stop dulu, tapi di wilayah sekitar rumah itu kadang-kadang kita sudah teredukasi duluan kan, jadi anak-anak kecil itu bawa kucing.
Wah ini tolong dong, ini kucingnya teraniaya, ini kucingnya kelindes motor atau apa, banyak itu dari masyarakat setempat, baik itu dari mulai anak kecil sampai orang dewasa atau sampai orang tua itu pasti kalau ada kucing yang teraniaya pasti di rumah. Mau nggak mau kan diterima kan, Iya, iya. nggak bisa ditolak. Dan juga laporan-laporan dari Facebook atau laporan-laporan dari Instagram, Twitter itu kadang-kadang mereka minta tolong gitu. Dan kadang juga banyak yang menghibahkan kucingnya karena mungkin dengan beberapa faktor mereka sudah sanggup lagi. Oke, jadi sebenarnya banyak juga yang mengantarkan gitu ya Mbak Jadi ya. udah stop tetap nama lagi nama nggak bisa Nolak. nggak bisa nolak. Oke, kita angkat lagi penelponnya. Halo, selamat malam. Halo, Iya, selamat malam. selamat malam. Dengan siapa ini? Dengan Agus Setiawan Pak Agus di mana? di Bekasi, Cibitung. Oke, di Bekasi. Baik, silakan pertanyaannya apa Pak Agus? Adiknya nelpon. Ini mau tanya ke Abah Juna Hmm. mengenai pro kontra masalah steril nih buat kucing gimana nih? Pro kontra steril ya. Iya, Baik, ada lagi Pak Agus? itu aja. Gitu aja. Baik, Salam buat Abah Juna. baik, salam kenal Abah Juna namanya dari Pak Agus. Baik, terima kasih Pak Agus. Nah, ini juga mungkin salah satu concern orang yang memang berbeda ratusan, terus ada yang sakit digabung apa enggak sama yang sehat. Ada yang gimana? Silakan. Sebetulnya mungkin yang dimaksud dengan saudara Agus itu sterilisasi dalam arti mengangkat rahim kucing supaya tidak beranak, mungkin lebih ke situ ya. Situ ya. Sebenarnya memang kalau untuk merawat kucing, untuk Abah pribadi itu tidak ada yang namanya pro ataupun kontra. Dalam arti begini, banyak sekarang yang komunitas memang harus pro dengan dengan steril atau pro dengan pengembangbiakan. Oke, bisa dulu Bang. Kita buat pemirsa penasaran gimana Pasti Abang penasaran. bagaimana Abang menanggapi pro dan kontra steril. Steril itu maksudnya pengangkatan Rahim biar tidak beranak. yang tidak beranak. Oke, nanti akan dijawab lebih lengkap lagi. Kita sekarang satunya tetap di opini publik. Tetap di Jack TV. Oh, ini. Ya, itu Steril yang itu kontra ya Bang? iya, kadang-kadang ada yang pro banget, jadi dia menentang pengembangbiakan, menentang jual beli kucing juga. Jadi sekarang itu komunitas itu dibagikan, ada yang memang itu, iya, jadi itu Kalau Abang termasuk yang mana pro atau enggak, kontra? kalau saya sih lebih universal. Jadi kalau apa saya pengen steril kita tunjukkan, karena ada peluang. Ada yang nelpon. Ada yang nelpon. Nggak tahu. Membiarkan kucing hidup aja, itu masih peduli daripada mati. Persia. Tidak. Nah, sekarang tanya adalah bagaimana tanggapan Abah mengenai pro kontra steril ini nih Bang? Sebenarnya ini pertanyaan yang memang sangat luar biasa sekali ya. Kenapa? Karena untuk semua sahabat-sahabat Abah dimanapun ini yang memang suka berkomunitas ya, baik di media sosial ataupun gathering, karena yang harus kita tekankan yaitu kepeduliannya terhadap kucing. Anda bilang saya pro steril, percuma kalau Anda tidak peduli sama kucing-kucing jalanan. Dan saya juga mengembangbiakan, percuma juga Anda mengembangbiakan kucing, tapi ujung-ujungnya bayi-bayinya dibuang atau dihibah-hibahkan atau apa, itu percuma. Jadi kalau untuk pro dan kontra, jadi lebih baik kalau Abah pribadi sih Anda mau steril, silakan, untuk kebaikan itu kucing sendiri. Anda mau mengembangbiakan, yang penting komitmen dengan keturunan-keturunannya. Bahkan mau Anda mau jual beli itu hak-hak. Jadi kalau untuk Abah sih netral. Jangan sampai kita menutup diri hanya dengan satu statement, akulah pro steril garis merah. Nah, itu nggak bisa. Udah ya. Jadi kalau Abah yang penting adalah bagaimana mencintai, mengasihi dan merawat kucing ya Bang. Ya, yang paling utama itu kepeduliannya. Ini peduli deh, nggak usah pro kontra, penting peduli aja dulu gitu ya. Oke, ini bebas dari Abah ya. Oke, sekarang ada lagi penelpon, kita angkat lagi nih Bani. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Ya, Bang. Halo, Putus. selamat malam. Iya, dengan siapa ini? Selamat malam. Malam, dengan siapa ini Bapak? Ya Pak. Dengan Enjang Rusdaya, Oke. dengan Bapak Enjang. Bapak Enjang, boleh nggak volume televisinya dikecilkan sedikit Pak?
Ya, silakan panjang pertanyaannya apa Pak? Oke, sudah. Ya, pertanyaannya apa Pak? Pertanyaannya, halo, Abah Juna. Ya. Ya, silakan Ya. panjang. Halo. Kita sebetulnya pengen memelihara kucing nih. Ya, kemudian. Ya, Pak Jai bisa langsung Tapi saja. saya punya asma. Ya. Pengen piara kucing tapi punya asma gitu ya Pak ya? Ya. Baik, sepertinya terputus ya, tapi setidaknya udah dapat sedikit ya. Mungkin ini panjang ini mau piara kucing tapi dia sendiri punya penyakit asma, mungkin boleh atau enggak nih? Segala sesuatu yang akan kita lakukan kembali dari diri kita. Pertama harus punya keyakinan. Jangankan yang tadi ya Bapak Jan sendiri, Abah Juna pribadi pun punya asma. Ada asma dan itu sudah, kalau kamu sudah pakai Ventolin, sudah pakai alat, otomatis kan udah agak kronis ya. Cuman saya yakin karena asma ini tidak disebabkan dari kucing, mungkin alerginya mungkin bisa ya, gitu, alerginya bisa. Yang penting satu, jaga kebersihan, gitu. Yang kedua memang dari kitanya yakin, insya Allah. Karena pertama Abah terjun ke dunia kucing itu dengan kondisi asma yang sering kambuh. Tapi setelah membuktikan sekarang dengan ada hampir 100 kucing, itu malah justru daya untuk kambuhnya itu jarang, malah jarang. Bahkan biasa 1 bulan Ventolin bisa 3 habis. Sekarang 1 pun udah 4 bulan masih belum habis. Masih belum habis. Gitu. Artinya bagi kita ya, kalau kitanya yakin, insya Allah baik-baik aja ya. Karena kucing itu tidak membawa penyakit. Jangan sampai bilang kayak kucing-kucing sakit begini, aduh bawa virus memang gitu. Tapi jangan sampai dia semakin mengalahkan perasaan kita, keyakinan sugesti kita. Sugesti ya, bahaya di sugesti. Jangan pelihara kucing nanti tidak punya keturunan, gitu kan? Itu mitos. Gitu. Mitos, saya suka kucing, anak saya 4. Iya. Awas semua. Gitu. Jadi jangan sampai diumumkan. Jangankan piara kucing ya, kalau misalkan piara burung, mungkin asma juga bisa. Jangan sampai saat kita miara sesuatu atau binatang dan terjadi pada diri kita yang misalkan binatang, padahal kitanya sendiri tidak bisa merawat diri. Artinya kebersihan. Kebersihan, misalkan apa sih yang harus kita kontrol, kita kontrol. Tapi kalau dengan kucing enggak. Jadi intinya adalah bagaimana kita yakin atau enggak ya. Karena kalau misalnya kita miara juga takut-takut, akhirnya jadi sama-sama semuanya ya. Tapi mungkin lebih yakinnya lagi, mungkin bisa nih panjang dokter kan lihatannya lebih ya, boleh nggak nih gitu segala macam. Tapi ini boleh jadi contoh case yang luar biasa nih Abah Juna nih. Abah Juna penderita asma yang cukup parah ya Abah ya, tanda kutip ya. Tapi ternyata dengan merawat kucing hampir 100 itu di rumah kucing Abah Juna malah nggak kamu-kamu. Malah nggak kamu. Mungkin bisa dikatakan saya pribadi sembuh ya, karena kalau udah kamu tuh benar-benar nggak kayaknya. Kalau sekarang itu main kucing segimana punya apa tuh. Jadi ini membuktikan bahwa kucing tidak bisa dijadikan satu penghalang buat bahkan benturan kucing itu sangat bagus untuk saraf motorik, apalagi untuk bayi-bayi misalkan yang di rumah punya bayi baru tuh, misalkan baru lahir, bayi manusia baru lahir, di si kepalanya itu ditidurkan badannya kucing dan kucing mendengkur, itu akan sarafnya itu akan sangat baik untuk perkembangan saraf. Bisa lah, bisa dibuka-buka di kelebihan kucing itu sangat luar biasa. Oke. Nah, Abah, kalau tadi kita kan udah mendengarkan dari Abah mengenai kucing-kucing di rumah Juna nih, di rumah kucing Abah Juna ya kan. Nah, sekarang kita akan mengajak pemirsa yang mau mungkin melihat kafe-kafe kucing yang unik di dunia. Kalau di Jakarta kan ada di daerah Jakarta Selatan nih, tapi ternyata ada kafe-kafe kucing yang unik dan yang ada di dunia. Seperti apa yang dia tayangan? Tak dipungkiri, semakin banyak bermunculan kafe-kafe yang menyuguhkan keunikan dan keindahan yang hadir terutama di kota-kota besar di dunia. Kafe tersebut sengaja diciptakan untuk menarik perhatian pelanggan domestik maupun wisatawan mancanegara yang datang. Namun ternyata di antara kafe-kafe untuk manusia tersebut ada yang tak kalah menarik, yaitu adanya kafe-kafe yang diperuntukkan untuk para kucing peliharaan. Kafe semacam ini pun menjadi sangat